Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama aku Farah Zainda. Kali ini aku akan membahas mengenai penerapan sains data di era digital seperti sekarang ini. Di era digital di mana teknologi semakin berkembang, tentunya data menjadi sumber daya yang sangat berharga yang dapat membuka banyak peluang. Kumpulan data yang besar, kompleks, dan terus berkembang itu namanya adalah Big Data. Big data nantinya harus diolah menggunakan ilmu pengolahan data, yaitu sains data. Nah, untuk pemanfaatan data yang semakin maksimal, kita harus tahu nih, apa sih konsep dasar dari sains data tersebut? Pertama-tama kita harus mengetahui apa sih sains data itu. Sains data merupakan bidang interdisipliner yang menggabungkan berbagai ilmu pengetahuan, yaitu ilmu komputer, statistik, matematika, hingga teknologi informasi. Nah, sebenarnya tujuannya apa sih? Tujuannya sederhana, yaitu untuk mengetahui bagaimana kita mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Dalam data science ada 3 komponen yang terlibat. Hal ini disebut dengan the OPD of data. Apa saja itu? Yang pertama ada organizing, yaitu mengatur agar data dapat mudah diakses dan dianalisis. Kedua, packaging, yaitu menyajikan data dalam format yang mudah dipahami. Yang ketiga, delivering. Seperti namanya, hal ini tentu saja untuk menyampaikan hasil analisis data kepada pihak yang berkepentingan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian sains data, kalian jadi tahu nggak sih bagaimana penerapan sains data ini? Atau kalian pernah mengalaminya? Tentu pernah. Sini aku jelasin contohnya. Contoh sains data dalam kehidupan sehari-hari ini adalah saat kamu belanja online menggunakan aplikasi e-commerce, yang dimana saat kamu membeli suatu barang atau mencari suatu barang, nantinya aplikasi tersebut akan menawarkan hal serupa dengan hal yang pernah kamu beli atau kamu cari sebelumnya. Rekomendasi ini dihasilkan dengan menggunakan algoritma sains data untuk menganalisis data pembelian kamu ataupun pelanggan lain yang memiliki profil serupa dengan kamu. Algoritma ini mempelajari pola pembelian dan barang kesukaan kita dan kemudian merekomendasikan produk ke beranda kita. Jadi jangan heran kalau barang-barang yang ada di beranda kita itu kemungkinan barang yang kita sukai. Jadi, dalam bisnis, sains data dapat dimanfaatkan untuk mencari pengalaman konsumen secara langsung. Oh iya, disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan dan menemukan pola dari data yang besar tersebut dinamakan data mining. Data mining merupakan salah satu komponen yang ada dalam sains data. Data mining dapat digunakan untuk menjelaskan dataset, memprediksi hasil, mendeteksi kecurangan atau masalah keamanan, dan mempelajari lebih lanjut tentang basis pengguna. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan data mining ini adalah pengelompokan data ke dalam klaster berdasarkan karakteristik yang sama pada segmentasi pelanggan atau meningkatkan sistem pembelajaran berdasarkan nilai dan minat mahasiswa. Dengan memanfaatkan teknologi seperti machine learning dan big data analysis, sains data memungkinkan kita untuk mengolah jumlah data yang besar dan rumit dengan cepat dan efisien. Hal ini tentu dapat membuka pintu untuk inovasi baru, pemecahan masalah yang lebih baik, dan kemajuan yang lebih besar dari berbagai bidang. Penerapan sains data di era modern seperti saat ini tentu tak luput dari ledakan pertumbuhan data digital yang terus meningkat dari media sosial, sensor IoT, dan tentunya transaksi online. Perusahaan, individu, maupun organisasi di berbagai bidang tak lagi hanya mengandalkan intuisi dan pengalaman semata untuk mengambil keputusan, tapi mereka juga memanfaatkan kekuatan sains data untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam dan tentunya akurat. Jadi, sains data bukan hanya sekedar tren ya, tapi ini adalah alat yang sangat penting untuk membantu kita di masa depan. Sains data dapat membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, memecahkan masalah yang lebih kompleks, dan tentunya mendorong kemajuan yang besar dari berbagai aspek kehidupan manusia. Tapi perlu diingat, kita sebagai manusia haruslah yang mengendalikan teknologi, bukan teknologi yang mengendalikan kita. Segitu aja ya informasi dari aku mengenai sains data dan penerapannya di era teknologi seperti sekarang ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.